Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amara di Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 015. Pada di sini saya akan menjelaskan mengenai DAC dan PWM. Nah, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk memahami dan menerapkan konsep DAC dan PWM pada microcontroller ESP32 dan STM32 serta aplikasi nyata seperti audio, motor, servo, dan LED timing. Teori DAC, konsep dasar dan rangkaian R2R. DAC atau Digital to Analog Converter adalah fungsinya itu untuk mengubah nilai digital berupa bit menjadi tegangan analog yang kontinu. Nah, struktur umum R2R ladder serangkaian resistor bernilai R dan 2R yang membentuk jaringan biner sederhana. Nah, keunggulan dari R2R adalah jumlah komponen linear terhadap jumlah bit, sehingga akurasi relatif stabil jika resistansi presisi dan sumber referensinya itu stabil. Prinsip kerjanya yaitu setiap bit mengarahkan kontribusi tegangan melalui jaringan resistor, menghasilkan penjumlahan bobot yang proporsional terhadap nilai digital. Keuntungan R2R itu apa? Desainnya modular, mudah dibesar sebanyak n bit, dan lebih sedikit nilai resistor unik dibanding ladder konvensional. Nah, untuk resolusi dan output range pada DAC, DAC itu diukur dalam bit, misalnya 8 bit, 12 bit. Nah, resolusi itu menentukan langkah LSB terkecil, di mana rumus LSB itu Vref dibagi 2 pangkat n-1. Contohnya, di 8 bit dengan Vref 3,3. Nah, langkahnya sama dengan 3,3 dibagi 255 sama dengan 12,94 mV per LSB-nya. Nah, output range biasanya 0 volt sampai Vref. Beberapa DAC dengan output bipolar memerlukan offset atau rangkaian eksternal untuk nilai negatif. Akurasi itu juga dipengaruhi oleh INL atau DNL dan stabilitas Vref. Nah, LSB itu adalah langkah tegangan terkecil yang dapat dihasilkan oleh ADC, sedangkan Vref itu sumber referensi tegangan untuk menentukan rentang maksimum outputnya, dan non-idealitas, di mana noise, offset, drift temperature, dan ketidaklinear itu akan mempengaruhi hasilnya. Lalu ada PWM, konsep dasarnya duty cycle dan frekuensi. Nah, PWM atau pulse width modulation itu akan meniru sinyal analog dengan mengubah lebar pulsa digital. Duty cycle adalah presentasi waktu pulsa high dalam satu periode, misalnya 25%, 50%, 75%, dan lain-lain. Frekuensi itu menentukan berapa cepat siklus itu diulang dan mempengaruhi respon beban dan kebutuhan penyaringan. Untuk aplikasi audio diperlukan frekuensi tinggi agar komponennya dapat disaring. Duty cycle itu mengontrol nilai rata-rata tegangan, di mana V average sama dengan V height dikali duty cycle. Untuk frekuensi, di mana ketika frekuensi rendah, trickle atau perceptible ripple. Ketika frekuensi tinggi akan lebih mudah disaring, jadi tegangannya itu akan lebih halus. Lalu di sini ada filter RC untuk mengubah PWM menjadi tegangan DC. Filter RC sederhana menggunakan resistor seri dan kapasitor itu ke ground, bertindak sebagai low pass untuk meratakan pulsa PWM menjadi tegangan DC rata-rata. Pilihan R dan C itu akan menentukan cut off FC, di mana rumusnya itu yaitu 1/2 PRC, dan desain trade-off itu ketika FC-nya terlalu tinggi maka akan menghasilkan ripple yang besar, tapi ketika FC-nya terlalu rendah itu responnya akan lambat dan distorsi pada sinyal itu bersifat dinamis. Untuk audio gunakan filter lebih kompleks atau oversampling untuk kualitas yang lebih baik. Cut off itu pilih FC jauh di bawah frekuensi PWM tapi cukup tinggi untuk menangani perubahan sinyal. Lalu untuk loading itu perhatikan impedansi beban agar tidak mempengaruhi karakteristik filter. Gunakan buffer op-amp jika perlu. Nah, lalu kapan sih kita menggunakan DAC dan PWM itu? Pilih teknologi berdasarkan kebutuhan presisi, bandwidth, biaya, dan efisiensinya. DAC itu cocok ketika diperlukan sinyal analog yang kontinu dengan noise rendah dan linearitas baik. Misalnya audio referensi analog. Sedangkan PWM itu unggul untuk kontrol daya dan efisiensi. Contohnya itu motor, servo, LED timing, serta lebih murah karena implementasi digitalnya yang sederhana. Lalu gunakan DAC jika Anda butuh output analog bersih seperti audio, generator, latensi rendah, dan resolusi tegangan yang presisi. Dan PWM itu fokus pada kontrol daya, efisiensi, biaya rendah, atau saat beban dapat disaring. Contohnya itu motor dan lampu.
Nah, di SP32 itu ada DAC internal dan LEDC PWM. SP32 menyediakan dua kanal DAC 8 bit pada GPIO 25 yaitu DAC 1 dan GPIO 26 untuk DAC 2. DAC hardware menghasilkan output analog langsung sehingga 8 bit resolusi. Untuk PWM, ESP32 menggunakan peripheral LEDC yang mendukung sampai 16 bit resolusi virtual, multi-channel, dan frekuensi tinggi. Contoh API-nya yaitu LED setup, LED channel, frekuensi, resolution bits, dan LEDC write dalam kurung channel dati. Nah, fitur DAC di ESP32 itu 8 bit, mudah digunakan untuk sinyal sederhana, ideal untuk prototyping audio rendah dan referensi tegangan. Nah, fitur LEDC PWM itu multi-channel, frekuensi tinggi, fleksibel untuk dimming LED dan kontrol motor dengan resolusi yang diatur perangkat lunak. Nah, sedangkan di STM32 timer PWM ada capture dan compare tanpa DAC internal. Banyak varian STM32, misalnya itu seri F1 yang tidak memiliki DAC internal pada detik dasar. Alternatifnya, gunakan timer dengan mode PWM, capture atau compare untuk menghasilkan sinyal PWM yang akurat. Untuk menghasilkan tegangan analog murni, diperlukan DAC eksternal seperti SPI atau I2C atau filter RC plus buffer. Timer STM32 sangat presisi, cocok untuk kontrol motor, servo, dan aplikasi yang memerlukan sinkronisasi waktu. Pertama, konfigurasi timernya, atur prescaler dan auto reload untuk menentukan frekuensi PWM. Yang kedua, set compare atau capture-nya, tentukan nilai CCR untuk mengatur data cycle. Yang ketiga itu buffer dan eksternal DAC, gunakan filter dan op-amp untuk atau DAC eksternal bila diperlukan output analog. Nah, aplikasi nyata yaitu di audio, servo, motor, LED dimming, dan sensor. Audio gunakan DAC atau PWM plus oversampling dan filter untuk fidelitas tinggi. Untuk servo dan motor, PWM mengatur posisi atau kecepatan, gunakan frekuensi dan duty cycle optimal. LED dimming, PWM umum, frekuensinya itu lebih dari 200 Hz untuk menghilangkan flicker. Sensor dan simulasi, DAC dapat mensimulasikan sinyal sensor analog atau uji sistem. Contohnya, yaitu menghasilkan sinyal audio sederhana di ESP32 menggunakan DAC dan membandingkan output PWM plus RC vs DAC. Nah, untuk evaluasinya itu yaitu ukur ripple-nya, respon frekuensi, dan latensi untuk tiap metode. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Nah, ini adalah program percobaan pertama yaitu mengontrol kecerahan LED menggunakan potensio. Di sini kita include library-nya terlebih dahulu, lalu kita definisikan untuk pin LED dan pin ADC yang kita gunakan. Lalu kita void setup. Ini ada serial bikinnya menggunakan 115.200 dan delay-nya 1000. Print-nya yaitu di serial monitor. Ada PWM LED control dengan ESP32. Nah, sini ada if else. Lalu di void loop, ini if else ini untuk membaca LED, kecerahan LED. Lalu di void loop ini adalah integer ADC untuk membaca nilai analog dari pin ADC, dimana ini didapat dari potensio. Lalu integer PWM sama dengan nilai ADC yang dibaca dari pinnya. Nah, di sini serial print untuk ditampilkan di serial monitor, ADC berapa, PWM berapa, dan delay-nya 100. Ini untuk platform I/O-nya. Di sini monitor speed-nya 115.200. Ini adalah percobaannya dan ini adalah tampilan dari serial monitornya. Di situ tertampil voltage-nya berapa, tegangannya berapa, DAC-nya berapa, dan status LED-nya. Nah, ini LED kecerahannya akan berbeda-beda. Dari mulai nyala terang, redup, dan lebih redup. Ini untuk tampilan osiloskop untuk menampilkan PWM-nya. Dia juga akan berubah-ubah. Ini adalah rangkaian percobaan 2 dengan ESP32 untuk menggerakkan servo. Ini adalah program untuk percobaan 2 DAC. Di sini kita definisikan pinnya terlebih dahulu. Lalu di sini
mendefinisikan servo minimal dan maksimalnya. Di sini ada void setup. Serial biginnya kita set ke 115 dengan delay 1000. Lalu serial print ini untuk di serial monitornya. Nah, ini servonya itu menggunakan 10 bit resolusi dan LED-nya juga. Untuk void loop-nya ini ada integer, potensionya, lalu duty dan angel-nya itu dari servo. Nah, jika ESP ini membaca servo, dia akan merubah LED-nya. Lalu di sini ada serial print, ini untuk di serial monitor, dia akan menampilkan derajat dan juga duty-nya berapa. Itu untuk program main CPP, dan ini untuk di platform I/O-nya. Di sini monitor speed 115/200. Nah, di upload port dan monitor port ini tergantung port dari laptop atau komputer yang digunakan. Ini kita compile dan upload terlebih dahulu untuk programnya. Setelah sukses di-upload, kita ke rangkaian dan kita coba putar untuk potensialnya. Bisa kita lihat servonya akan bergerak sesuai dengan putaran dari potensio, dan di osiloskop akan terlihat lebar gelombang akan berubah. Ini adalah gambar rangkaian percobaan 3 menggunakan STM32. Ini untuk program STM32 atau percobaan 3 di modul DAC. Di sini include-kan library-nya, kita menggunakan library Arduino dan juga servo. Di sini mendefinisikan servo dan juga potensio yang digunakan. Lalu definisi last angle dari servonya itu dia adalah 0. Di sini ada void setup untuk serial itu di 115/200, terus serial print ini untuk di serial monitor. Lalu my servo attach untuk menambahkan range pulse width standar. Dan ini tuh gunanya untuk membantu jika servonya itu tidak merespon sinyal. Lalu pertama kali saat dinyalakan itu dia akan mengetes gerakan servo untuk memastikan hardware-nya itu tidak terjadi kesalahan. Ini dimana dia akan dari 0 ke 90, dari 90 ke 180. Nah, ini untuk pin modenya. Lalu untuk void loop-nya di sini mengubah rentang map ke 0 sampai 180 derajat sesuai standar servo. Di sini dari potensio dirubah ke servonya. Lalu di sini akan update jika perubahan sudut lebih dari 1 derajat untuk mengurangi jitter. Nah, lalu ada delay 20 milisecond ini untuk merespon si sistemnya biar lebih cepat. Itu untuk main CPP-nya. Di sini platform I/O-nya. Nah, karena menggunakan STM32, di sini ada debug tool-nya menggunakan ST-Link dan upload flags-nya untuk mendefinisikan atau memilih tipe dari si board STM32-nya. Nah, ini adalah percobaan, kita coba putar untuk potensionya, dan di situ terlihat untuk servo akan berputar. Lalu untuk gelombang di osiloskop juga akan berubah mengikuti di potensionya, dan di serial monitor akan tertampil nilai DAC dan juga angle-nya.
Ini adalah rangkaian project dengan ESP32 untuk mengatur LED dan servo. Ini adalah program project DAC. Di sini mau membandingkan kontrol kecerahan menggunakan PWM dan DAC asli. Nah, ada komponennya itu ada kita pakai ESP, LED, servo, dan potensio. Ini kita definisikan untuk pin LED, potensio, dan servonya terlebih dahulu. Terus kita definisikan PWM-nya, kita konfigurasi PWM servonya. Ini menggunakan 12 bit resolution. Dan di sini untuk void setup LED, ini untuk inisialisasi LED awal. Nah, awal dia set ke mati. Lalu untuk void setupnya di sini serial print untuk menampilkan ke serial monitor. Lalu setup untuk kedua LED. Di sini ada void loopnya. Dia akan membaca nilai analog dari potensio, lalu mengubahnya ke nilai PWM dan mengupdate LED-nya itu menggunakan PWM, lalu mengupdate LED 2 menggunakan DAC, dan update servo juga. Nah, ini lalu untuk tampilan di serial monitornya itu ada ini serial print, potensio, LED, servo, berapa derajat. Nah, nilainya menggunakan 50 untuk stabilitas pembacaan. Itu untuk main CBP-nya, ini untuk platform IO-nya di monitor speed 115.200. Untuk percobaan project kali ini kita menggunakan LED dan motor servo untuk mengatur kecerahan dan juga kecepatan. Di sini kita putar potensionya, dilihat di LED dia akan menyala terang dan redup sesuai dengan potensio. Dan di sini tertampil nilai potensio, nilai LED, dan juga servonya. Di situ servo juga terlihat bergerak sesuai dengan putaran potensio.